Misalkan mohon maaf ya, yang paling sering di rumah itu kan pajangan dinding. Yang kemudian pajangan dinding ini tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaman dulu kalau orang kaya, di rumahnya itu kan banyak lukisan. Tapi kemudian sayangnya lukisannya itu lukisan-lukisan binatang bernyawa, kuda, ada lukisan singa, lukisan harimau, macan, dan yang lainnya. Ini tidak takwa namanya. Karena apa? Itu dilarang oleh syariat. Apabila yang semacam itu masuk ke rumah kita, artinya di rumah kita tidak ada takwa. Atau berkurang takwanya. Atau kalau ibu-ibu, televisi, yang dilihat apa ibu-ibu kalau nonton TV? Apa gosip terhangat terakhir apa ibu-ibu? Apa? Gosip terhangat terakhir. Ini bapak-bapak nggak ngerti, ibu-ibu yang ngerti. Apa ibu-ibu? Loh, kok antum yang jawab? Sudah, nggak usah dijawab ibu-ibu, ini ngetes saja. Nah, maka kemudian apabila di rumah kita masuk tayangan semacam itu, artinya ini menafikan makna takwa, maka rumah tangga yang seperti itu tidak akan bahagia. Kemudian yang ketiga, tarassum hadiyun nabi. Di rumah tangga itu, kalau kepingin rumah tangga kita bahagia, apapun yang terjadi, mungkin rumahnya masih ngontrak, mungkin di rumahnya tidak terpasang AC, mungkin di rumahnya tidak ada perabot mewah, tapi tetap pasti bahagia. Itu kapan? Ketika di rumah tangga kita ada gambaran rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan Rasulullah ketika di rumahnya tidak ada makanan? Apa yang dilakukan Rasulullah ketika istrinya sedang cemburu? Pernah ibu-ibu cemburu, pernah enggak? Saya ceramah seperti ini di tempat lain dibilang apa? Saya nggak pernah cemburu, Ustaz. Suami saya biarin keluar, nggak ada perempuan tertarik juga. Udah jelek, pendek, hitam, miskin, katanya. Subhanallah. Lah kok Anda mau zaman dulu sama dia? Dulu masih tampan, Ustaz. Sekarang udah habis tampannya, katanya. Nah, maka bagaimana yang dilakukan Rasul ketika istrinya cemburu? Kemudian lagi, apa yang dilakukan Rasul ketika istrinya sedang marah-marah? Pernah nggak istrinya Rasul marah-marah? Pernah. Nah, kalau ini semua suami Anda tahu ibu-ibu sekalian, maka rumah tangga itu pasti bahagia. Dan istri pun sebaliknya. Istri pun harus paham bagaimana istri Rasulullah memperlakukan suaminya. Bagaimana istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabar atas kekurangan finansial di rumah tangga mereka. Bagaimana istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabar ketika berganti hari dengan istri-istri yang lainnya. Maka amalkan, Pak, biar istri Anda ngerti gitu loh. Apa yang diamalkan? Nah, tapi tunggu dulu ya. Rasulullah istrinya banyak Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi adilnya luar biasa. Istrinya Rasulullah sempat dalam satu waktu itu 9 bareng. 9 bersamaan dalam satu waktu. Tapi Rasulullah mengunjungi mereka setiap istrinya satu persatu, satu hari 2 kali. Lah kita istri satu aja ditinggal terus ya. Ini Rasulullah 9 istrinya satu hari dikunjungi berapa kali? 2 kali. Kunjungan pertama, habis sholat subuh semacam ini, lalu Rasulullah duduk di masjid menunggu sampai waktu syuruk, lalu ditunggu beberapa saat, sholat sunnah 2 rakaat, Rasul pergi. Keluar masjid kemana? Dikunjungi istrinya satu persatu. Ditanya, ada makanan? Ada yang perlu saya bantu? Ada yang perlu diceritakan? Itu datang yang pertama, keliling sampai 9 istri dan berakhir di istri yang hari itu harinya dia. Itu kunjungan pertama. Yang kedua, ba'da sholat asar. Habis sholat asar datang lagi. Setelah sholat asar, kalau tidak ada undangan makan dari para sahabatnya, Rasulullah keliling satu persatu. Dan kalau ada undangan makan yang waktunya sempit, maka bagaimana caranya? Oleh Rasul semua istrinya dikumpulkan di satu rumah istri yang malam hari nanti jatahnya dia. Jadi 9-nya duduk bareng gitu. Pernah begitu? 4 duduk bareng gitu ya, diceramain. Pernah? Atau belum nyoba? Coba, bismillah. Pikir belakang sudah, coba dulu. Aduh, maaf ibu-ibu, ini bercanda aja. Nah, sudah. Maka kalau mau rumah tangga kita baik, kata Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti, itu di rumah tangga harus ada petunjuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka insya Allah baik. Nah, maka sekarang kita akan sampaikan keindahan-keindahan ketika kita mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah datang sebagai contoh, suri tauladan yang terbaik. Terbaik sebagai kepala rumah tangga. Terbaik sebagai tetangga. Terbaik sebagai orang tua. Terbaik sebagai kakek untuk cucu mereka, untuk cucunya.
Dan terbaik ketika Rasulullah memimpin sholat. Jadi kadang-kadang kita ini kalau lagi sholat itu show force. Kita pengen tahu orang lain, kita kepingin orang lain tahu bahwa bacaan kita bagus. Kita kepingin orang lain tahu bahwa sholat kita panjang. Ini kebalik. Justru sholat bersama jamaah itu sholat yang terpendek. Kalau mau sholat sendiri, panjangkan sesukanya kata Rasulullah. Dan itu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terbaik ketika menjadi imam. Dan Rasulullah terbaik ketika memimpin perang. Dan Rasulullah terbaik ketika menjadi pedagang. Semua di antara sisi kehidupan Rasulullah adalah semuanya kehidupan yang terbaik. Maka mana mungkin hidup kita menjadi tidak baik kalau kemudian kita mengikuti sunnah. Maka kita perlu tahu ilmunya. Bagaimana Rasulullah ketika menjadi pedagang? Cari ilmunya. Bagaimana Rasulullah ketika menjadi suami? Wajib tahu ilmunya. Karena rata-rata di antara kita ini, menikah itu modalnya, kalau bahasa Jawa, ilmu katon. Ngerti ilmu katon? Bukan katon Bagaskara, bukan. Apa ilmu katon itu? Yang penting saya bisa lihat orang tua saya nikah, orang tua saya tidak pernah masuk pesantren, orang tua saya tidak pernah sekolah, orang tua saya tidak pernah pengajian, tapi rumah tangganya baik, ya pasti saya bisa lah baik. Jadi modalnya cuma itu. Tanpa dia pernah belajar apa hak suami yang wajib ditunaikan istrinya, apa hak istri yang wajib ditunaikan oleh suaminya. Maka semuanya kalau kita mengikuti Rasulullah tidak mungkin bisa kecuali dengan ilmu. Kecuali dengan ilmu. Bagaimana Rasul ketika sakit, bagaimana Rasulullah ketika sehat, bagaimana Rasulullah ketika bercanda dengan para sahabatnya, sampai Rasulullah bercanda dengan anak kecil. Ada sunnahnya dan itu menjadikan hidupnya indah. Suatu hari, antum tahu ya, Anas bin Malik ketika Rasulullah hijrah dari Mekah menuju Madinah, semua orang Madinah memberi hadiah. Akan tetapi ibunya Anas bin Malik tidak memiliki apa-apa untuk dihadiahkan kepada Rasulullah. Tapi perasaan ingin memberi sesuatu kepada Rasulullah. Apa yang diberikan? Putranya, yaitu yang bernama Anas bin Malik. Dan saat itu usianya Anas bin Malik 6 tahun. Dalam riwayat yang lain 8 tahun. Tapi yang lebih kuat 6 tahun. Sekarang saya mau tanya. Ibunya Anas mengatakan, ya Rasulullah, hadza khudaimuk. Ya Rasul, ini anak saya hadiahkan kepadamu untuk menjadi pembantu kecilmu. Apapun yang engkau inginkan, minta sama dia biar dia yang lakukan. Sekarang saya mau tanya, diterima tidak sama Rasulullah? Diterima? Diterima, biar anak kamu sama saya. Tujuannya untuk kata ibunya apa? Ini nanti anak sebagai pembantumu. Sekarang saya mau tanya, anak umur 6 tahun lebih banyak membantunya atau lebih banyak nyusainnya? Coba. Lebih banyak bantunya apa nyusainnya? Nyusain. Sekarang kita lihat bagaimana akhlak Rasulullah, bagaimana sunnahnya Rasulullah kepada anak kecil yang Rasul tidak mau mengecewakan ibunya. Suatu hari Rasulullah bawa duit. Anas, belikan sesuatu ke pasar. Dan ini cerita antum bisa dapatkan dalam kitab Al-Adabul Mufrad milik Al-Imam Al-Bukhari. Anas ini bawa duit, belikan sesuatu ke pasar. Rasul sebutkan. Berangkat Anas kecil sudah. Subhanallah, lama tidak balik Anas bin Malik. Rasulullah khawatir. Ini anak kecil. Jangan-jangan dia ada sesuatu yang bikin dia celaka. Khawatir mengkhianati ibunya Anas. Maka oleh Rasulullah ketika Anas bin Malik lama tidak kembali, disusul. Datang Rasulullah, diikuti jalan ke pasar tadi. Dan subhanallah ternyata apa? Rasulullah melihat Anas bin Malik sedang bermain bersama teman-temannya. Padahal sama Rasulullah disuruh apa? Disuruh ke pasar. Dan lihat bagaimana sunnahnya Rasulullah menghadapi anak semacam ini. Rasulullah tepuk punggungnya Anas. Ya Anas. Langsung Anas bin Malik kaget. Ya Rasulullah, nasid, saya lupa ya Rasul. Saya akan berangkat sekarang, kata Anas bin Malik. Apa kata Rasulullah? Lah, jangan Anas. Kamu main sama teman kamu, uangnya berikan kepada saya, biar saya yang membelinya ke pasar. Lihat ini. Rasulullah menerima Anas untuk menjadi pembantu. Tapi subhanallah malah banyak nyusainnya dibanding bantunya. Tapi Rasulullah tahu bagaimana bermuamalah dengan anak kecil semacam ini. Tidak dimarahin. Kemudian ketika Umamah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu, salah satu cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sujud, lalu Umamah naik di atas punggungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Tidak pakai sama Rasulullah ditarik Umamah. Tidak pula kemudian Umamah diteriakin dengan isyarat.
Kalau sekarang kan gitu ya, takmir-takmir masjid ini ya. Kalau ada anak kecil rame dikit, Masya Allah. Dan saya punya pengalaman itu. Waktu saya masih kecil dulu, ada satu masjid di Batu, di kota Batu. Pernah ke kota wisata Batu? Belum? Ya Allah, antum belum hidup kalau belum ke Batu antum. Ya, duta wisata ya, jadi promosi lah. Itu kami masih kecil ikut apa? Sholat taraweh. Namanya anak kecil bagaimana? Sholat taraweh itu kan biasa ya. Dia bawa makanan, kemudian dia lari-larian sama teman-temannya. Subhanallah, salah satu teman saya ditampar sama ketua takmirnya. Pas gitu. Dan kejadian itu tidak bisa hilang dari ingatan kami walaupun kami sudah besar. Dan sekarang saya pun ngisi di masjid itu. Setiap saya mau masuk ke pintu masjid itu, yang teringat apa? Teman saya ditampar sama takmir di sini. Akhirnya anak-anak kecil yang lain merasa takut, sementara Rasulullah tidak. Dan sekarang kan takmir begitu ya. Jadi kalau, mohon maaf ini untuk para takmir masjid ya, kalau ada anak-anak kecil lari-larian itu biasa. Biasa, namanya juga anak kecil. Yang luar biasa itu kalau sudah dewasa lari-larian. Itu luar biasa itu. Ada anak kecil rame, biasa. Yang luar biasa apa? Sudah tua, rame. Anak kecil ngompol, biasa, nggak usah dibikin ruwet. Yang luar biasa apa? Sudah dewasa mau pipis ngompol di masjid. Terus seperti ceritanya Rasulullah ketika ada badui pipis di pojok. Dan itu sunnah juga. Itu sunnah menjadikan hidupnya indah begitu loh. Ketika Umar mengeluarkan pedangnya, wallah ya bulu fi masjid. Ini orang pipis di masjid, menghina Allah ini kata Umar. Keluar pedangnya sudah. Bayangin urusan pipis pedang keluar. Tapi lihat apa Rasulullah katakan, da'uh. Biarin dia, biarin kata Rasulullah, selesain. Kalau kalian hentikan saat ini, maka pipisnya malah tercecer ke banyak tempat. Biarin dulu, biar selesai. Antum bisa bayangkan ya, tengah-tengahnya pipis berhenti gitu. Pernah nyoba? Nanti antum mau pulang dari sini atau pulang di rumah, amalkan ini bagaimana Rasulullah bermuamalah dengan orang yang pipis di pojok masjid begitu ya. Setelah pipisnya selesai, Rasul bilang apa? Kalian ambil satu ember air, lalu kalian tuangkan ke tempat pipisnya dia. Karena masjidnya terbuat lantainya tanah, maka air kencingnya dia masuk ke dalam tanah bersama air. Selesai. Setelah selesai, oleh Rasulullah dipanggil. Sini. Lalu oleh Rasulullah dijelaskan, ini sunnahnya Rasul kepada orang yang melakukan kesalahan fatal. Bukan kesalahan kecil ya. Fatal ini. Ini cuma bawa anak kecil lalu anaknya rame. Dan baru ini kejadian. Di masjidnya salah satu teman, itu orang tuanya berantem gara-gara anaknya dipukul. Antum tahu kenapa? Ketika sujud, anaknya si laki-laki ini nggak sengaja kakinya nginjek kepala orang lain. Maka orang yang kepalanya keinjek nggak terima. Itu anak dimaki-maki habis. Bapaknya anak kecil nggak terima juga. Ini anak kecil katanya. Orang yang keinjek bilang, kalau udah tahu kecil jangan dibawa ke masjid. Dia bilang, saya mau didik dia. Akhirnya berantem, pukul-pukulan sudah. Ini karena apa? Tidak mengetahui sunnah Nabi. Ini kesalahan kecil. Sementara Rasul kepada orang yang pipis di pojok masjid saja, itu Rasul panggil, sini kamu. Dijelaskan sama Rasulullah. Innama hadza masjid. Ini masjid, kata Rasul. Tidak pantas buat sesuatu yang kotor. Ini masjid, pantasnya untuk ibadah, untuk sholat, untuk zikir, untuk doa, untuk munajat. Maka kamu nggak boleh mengulang yang seperti itu untuk yang kedua kalinya. Apa orang Badui ini katakan? Oh ya, saya faham. Lalu dia berdoa. Tangannya diangkat, dia mengatakan apa? Allahumma arhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad saja, dan jangan sampai engkau merahmati selain kami. Loh, Rasul tanya kenapa? Bayaktal wasi', kamu menyempitkan sesuatu yang luas. Rahmatnya Allah itu luas. Mereka bilang, kasar-kasar sahabatmu, lihat itu, saya baru pipis pedangnya keluar katanya. Maka jangan sampai Allah merahmati mereka. Lalu Rasul katakan, tidak bisa, engkau telah menyempitkan sesuatu yang luas. Nah, ini caranya Rasulullah. Nah, maka sekarang kemudian hadirin sekalian, kita kembali kepada kisahnya Umamah. Ketika Umamah naik di atas punggungnya Rasul ketika Rasul sedang sujud, Rasul tidak berusaha goyang-goyang, isyarat untuk Umamah turun, tidak. Rasul juga tidak pula berdehem. Ini isyarat supaya anak kecil ini ketakutan, akhirnya dia tidak. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah? Rasul tetap sujud sampai Umamah puas bermain di atas punggungnya Rasulullah. Sampai setelah Rasulullah selesai, Rasulullah menghadap kepada para jamaah, Rasul minta maaf sama sahabatnya. Karena apa? Sujudnya terlalu lama, minta maaf. Bukan mentang-mentang Rasul, minta maaf. Lalu Rasul katakan apa? Inni ataltu alaikumus sujud. Aku tahu, kata Rasul, aku telah memperpanjang sujud atas kalian. Dan aku itu tahu memberatkan kalian.
Tapi Rasul memberikan alasan. Kenapa? Karena ibni, anakku, atau dalam riwayat cucuku, yang namanya Umamah bermain. Dan saya tidak mau mengganggu dia ketika dia sedang bermain di atas punggungku. Ini sunnah. Cuma sayangnya sunnah sekarang itu apa? Hanya sekedar tampilan fisik. Tapi perangainya kasar. Na'udzubillah min syarri dzalik. Fisiknya sunnah. Pakaiannya sunnah. Jenggotnya sunnah. Celananya sunnah. Cara masuk masjidnya sunnah. Tapi kemudian akhlaknya kasar. Sama orang yang belum mengerti, ini pandangannya sinis. Nah, ini kemudian justru mencoreng apa? Sunnah. Nah, maka kita mau hidup kita indah apabila kita totalitas mengikuti sunnah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Rasul itu suri tauladan yang terbaik. Kalau makan sesuai sunnah, makannya baik. Kalau tidur sesuai sunnah, tidurnya baik. Kalau mandi sesuai sunnah, mandinya baik. Kalau berjalan sesuai sunnah, jalannya baik. Kalau bekerja sesuai sunnah, bekerjanya baik. Maka kalau semuanya kita mengikuti sunnah, semuanya baik. Dan terbukti kan? Sekarang coba lihat, menurut ilmu kedokteran, makan yang terbaik pakai sendok atau pakai tangan? Sahabat zaman dulu tidak ngerti itu. Penelitian-penelitian mereka nggak ngerti. Mereka taunya cuma sami'na wa ata'na. Pokok Rasul lakukan, itu yang terbaik buat kami. Jangankan itu. Sampai dalam riwayat hadis yang sahih, ada seorang sahabat pernah mengikuti Rasulullah musafir. Pergi. Lalu sampai suatu tempat Rasulullah buang hajat. Pipis. Setelah Rasulullah meninggal, sahabat ini lewat lagi di tempat itu. Dan subhanallah para tabi'in yang tidak tahu ceritanya kaget. Kenapa kamu pipis di sana? Sahabat ini bilang, saya pipis di sana bukan karena saya kebelet pipis. Tapi apa? Dulu waktu saya menemani Rasulullah jalan di tempat ini, Rasul pipis di sana. Maka saya akan mengikuti Rasul pipis di sana. Subhanallah, sampai seperti itu. Keyakinan mereka bahwa apa yang diamalkan Rasul pasti yang terbaik. Dan cerita lain lagi. Ada seorang sahabat Nabi jalan bersama Rasulullah. Waktu dia berjalan bersama Rasulullah, di jalan itu ada ranting pohon yang menghalangi jalan. Jadi pohon hidup. Cuma pohonnya itu miring, condong ke arah jalan. Maka ketika Rasul lewat, Rasul loncat, cerak. Sahabat loncat. Setelah Rasulullah meninggal, pohon itu mati. Dan pohonnya tidak ada sudah. Ketika sahabat lewat ke sana, sahabat tetap loncat, cerak. Tabi'in tidak tahu, ada apa, ente kurang kerjaan, ente loncat-loncat. Kayak anak kecil aja main-mainan loncat-loncatan katanya. Dibilang sama sahabat apa? Dulu, di zaman Rasul, di sini ada pohon. Yang kalau Rasulullah lewat di sini, apa yang terjadi? Rasul loncat. Sekarang pun pohonnya tidak ada, tetap saya loncat karena saya mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi. Indah hidupnya. Tapi kemudian keindahan itu masuk ke dalam akhlak mereka. Bukan cuma indah ketika mengikuti sunnah secara ibadah, tapi sunnahnya pun masuk ke dalam rumah tangga mereka. Sabar kepada istri mereka. Sunnahnya pun masuk ke dalam muamalah mereka. Jujur di dalam muamalah. Sunnah itu pun masuk ke dalam hati mereka yang lembut, gampang tersentuh ketika melihat orang lain yang sengsara. Ini namanya mengikuti sunnah. Sekarang kita mulai yang pertama. Kenapa? Air, jangan air. Selain air. Kalau air saya punya banyak. Ini mendingan lah ya daripada air ya. Ini apa ini? Wedang bandrek ya. Bajigur. Ajai, enak ini. Kalau air di mobil juga banyak tadi. Seperti tadi malam saya ceramah di apa namanya? Almanar. Saya jujur aja bilang, saya kalau ceramah di Jawa Timur itu lengkap meja ini. Jahe, teh, kopi, air putih dingin, air putih anget, buah-buahan lengkap ini. Kurma, anggur, nanas, durian, rambutan. Wah, setelah selesai ceramah saya bawa pulang, saya jual. Nah, enggak bercanda aja ya. Nah, maka hadirin sekalian, yang pertama, apa yang menjadikan kita indah ketika mengikuti sunnah? Perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Apa Rasulullah bersabda? Khairukum li ahlihi. Orang yang paling baik di antara kalian adalah mereka yang terbaik kepada istrinya. Dan lihat,
cerdasnya Rasulullah ketika memberikan takaran kebaikan kepada seorang manusia. Rasul tidak katakan baik ketika di masjid. Umum orang baik di masjid kan? Kalau di masjid gak baik, keterlaluan. Bukan Rasul katakan orang yang paling baik bersama temennya. Kita sama temen baik. Kadang-kadang karena segen aja kan? Segen, masa gak baik sama temen? Khawatir diomongin. Tapi Rasul katakan orang yang terbaik adalah mereka yang terbaik kepada siapa? Istrinya. Karena kita di hadapan istri, itu kitalah seasli-aslinya sudah. Tidak pakai jaim, tidak pakai sungkan, tidak pakai kemudian takut, tidak ada. Maka seperti apa kita di hadapan istri, itulah kita seaslinya. Maka Rasul katakan orang yang terbaik, siapa dia? Adalah orang yang bisa berbuat baik kepada istrinya. Karena kalau sama istrinya baik, insya Allah sama yang lain dia pasti baik. Cuma sayangnya sekarang dibalik. Sama istri kasar, sama teman baik. Iya kan ibu-ibu ya? Iya ibu-ibu. Anda kok takut? Kenapa? Suaminya kasar ya? Nah kadang-kadang sama istrinya kasar, sama teman baik. Sama istrinya pelit. Pelit, gak pernah keluar sama istrinya makan bersama, gak pernah. Tapi sama temennya sering. Sama istrinya tidak pernah ngobrol panjang. Bahkan ngobrol sama istri 5 menit udah mau perang udah. Masa gitu aja diceritain? Perasaan udah kemarin cerita kayak gini, kok sekarang cerita lagi? Ya Pak, sama istri ini. Baru 5 menit, kayak udah mau perang. Tapi ketika ngomong sama temen, 5 jam gak terasa. Wih, udah jam 11 bro. Wah, bayangin, mulai jam 7 sampai jam 11 gak terasa. Ini artinya apa? Ada yang salah. Karena Rasul katakan, khairukum li ahli. Orang yang terbaik sesuai sunnah, itu mereka yang paling baik kepada istrinya. Dan Rasul katakan, wa ana, aku kata Rasulullah, khairukum li ahli. Adalah orang yang terbaik di antara kalian kepada keluarganya, kepada istrinya. Kemudian ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya mengenai akhlaknya Rasulullah, apa jawaban Ibunda Aisyah? Tidak perlu menjelaskan tidurnya begini, makannya begini, bangun tidurnya seperti ini, terlalu panjang. Apa Ibunda Aisyah katakan? Disingkat dalam satu kalimat. Ketika para sahabat menanyakan bagaimana akhlak Rasulullah, jawabannya Ibunda Aisyah, kana khuluquhul Quran. Ya Al-Quran berjalan itulah Rasulullah. Nah sekarang saya mau tanya, lihat manusia terkenal di dunia ini. Coba, siapa yang paling terkenal sudah? Tidak bisa mengalahkan kecintaan para sahabat kepada Rasulullah SAW. Orang terkenal, paling Anda mengetahui tentangnya, hanya sekedar dari apa? Biografi kan? Dan itu pun tidak menceritakan semuanya. Tapi lihat Rasulullah. Para sahabat Nabi menceritakan sampai jumlah ubannya Rasulullah. Saking cintanya mereka kepada Rasul. Saking taunya mereka bahwa mengikuti Rasulullah pasti mendatangkan kebahagiaan. Sampai ubannya Rasulullah, itu para sahabat tahu jumlahnya berapa? Berapa jumlahnya? Berapa? 10.000. Masya Allah. Suatu hari, Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha bercerita, saya pernah menghitung uban di kepalanya Rasulullah. La yatajawaz 13. Tidak sampai 13. Bayangin, saking cintanya kepada suaminya, sampai jumlah ubannya tahu. Ibu-ibu, uban suami Anda berapa? Tidak cinta sama suami ya. Masya, sampai tahu ubannya. Kemudian apa? Sampai para sahabat itu tahu. Bagaimana sih Rasulullah itu kalau lagi susah dan kalau Rasul lagi senang. Sampai tahu. Artinya apa? Ini kehidupannya dari detik per detiknya tidak pernah luput dari pandangan para sahabat. Dan hebatnya dari detik pindah ke detik yang lain semuanya baik dan patut dicontoh. Kalau kita tidak bisa. Kita kadang-kadang seperti tadi malam saya ketemu Ustadz Rahim. Hafizahullahu ta'ala. Masya Allah. Semoga Allah menjaga beliau. Wajahnya teduh, orangnya sopan, ngomongnya santun. Jadi ketika kita pertama ketemu, itu kesan pertamanya itu sudah baik gitu ya. Sudah, beliau katakan apa? Kalau kita tidak bisa Ustadz, kita ini ngomong Masya Allah, Subhanallah, ini paling sejam 2 jam. Setelah itu kita keluarkan sudah apa yang sebelumnya kita tahan, keluar semua. Nggak seru lu, nggak enak lu, segala macam keluar. Tapi Rasulullah SAW itu detik per detiknya semuanya baik. Dan patut untuk dicontoh. Kita aja, di hadapan anak kita, ada sesuatu yang kita tidak kepingin anak kita mencontohnya, iya kan? Padahal itu sekedar beberapa saat saja. Kita bilang sama anak kita, nak, jangan niru bapak ya, kalau bapak udah terlanjur ini. Contohnya apa? Rokok.
Bapak udah terlanjur nih, kamu jangan. Atau yang lainnya lagi, nak berangkat masjid. Bapaknya lihat TV One. Kurang ajar nih si, nyebelin nih katanya. Wih. Tapi bilang, nak, masjid. Bapak di TV, bapak udah terlanjur ini. Kamu masih belum, kamu ke masjid. Artinya apa? Anak kepada bapaknya ada sesuatu yang dia tidak kepingin anaknya niru. Tapi Rasulullah semuanya patut ditiru. Coba sebutkan satu yang tidak boleh ditiru dari Rasulullah. Kecuali nikah 9 loh ya. Kalau itu khusus buat Rasulullah. Kalau kita boleh sampai berapa? 4. Maka berlomba-lomba lah ngejar yang 4 ini. Sunnah Nabi. Tapi laki-laki kalau ngomong sunnah itu terus ya. Sunnah yang lain enggak. Nah, maka coba sebutkan satu aja dari hidupnya Rasulullah yang kalau kita contoh kita bakal rusak. Coba apa? Coba satu aja. Saya kasih hadiah antum. Inilah hadiahnya lah ya. Ayo. Satu aja yang dari diri Rasulullah kalau antum contoh, antum bakal susah hidupnya. Tidak akan ketemu. Ini menunjukkan apa? Rasul itu memang ada untuk kemudian dicontoh. Antum lihat Bilal bin Rabah itu di akhir usianya itu tinggal di negeri Syam dan sampai meninggal di mana? Di Syam. Di akhir-akhir usianya Bilal itu mengambil juru tulis karena Bilal nggak bisa nulis. Dia panggil juru tulis Al-Katib. Lalu apa? Bilal tuliskan semua kisah hidupnya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang di buku ini salah satu yang paling ditekankan oleh Bilal itu apa? Annahu bashar. Rasulullah itu manusia biasa. Jangan kalian lebih-lebihkan. Karena apa? Kalau yang nampak dari Rasul itu manusia hebat, superhero atau yang lain, maka kalau kita tidak bisa nyontoh, kita nanti punya alasan. Oh ya jelas dong itu Rasul. Oh ya mesti aja Rasulullah. Kita kan manusia. Bilal tidak mau. Bilal katakan jangan begitu. Dia itu manusia biasa yang setiap kehidupannya bisa kalian contoh, kata Bilal. Rasulullah lepas giginya ketika perang. Kakinya patah, kakinya pecah ketika perang, keluar darahnya. Rasulullah juga merasa lapar. Rasulullah pernah tertawa sampai gigi gerahamnya terlihat. Rasulullah pernah marah sampai memerah wajahnya. Rasulullah pernah sedih bersama istrinya. Artinya menurut Bilal, kalau kalian tempatkan Rasul terlalu tinggi, nanti kalau kalian tidak mampu mencontohnya, kalian akan katakan apa? Pasti saja lah itu seorang. Maka kita ini biasa saja. Termasuk sholat tahajud sampai kaki bengkak. Sholat tahajud sampai kaki bengkak. Bisa tidak ditiru? Bisa tidak? Bisa, cuma kita nggak mau. Bisa. Bagaimana caranya? Berdiri aja, mulai ba'dal isya sampai subuh. Lakukan istiqomah sepekan, sudah. Seminggu lakukan itu. Insya Allah terlaksana sunnah itu. Cuma kita nggak mau, ya kan? Kita nggak mau melakukan itu. Terlalu berat untuk kita. Nah, maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang pertama, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mendatangkan cinta dari Allah. Mendatangkan apa? Cinta dari Allah. Saya minta sampai jam berapa? Jangan jam 7. 8:30 atau jam berapa gitu ya? Tidak, mana DKM-nya? Sampai jam berapa biasa? Jam 6 ya? Syuruknya jam berapa? 6 lebih 15. Ya minimal sampai 6:15 lah ya. Syuruk langsung nggak boleh sholat. Nunggu 10 menit ya kan? Jadi 6:25 lah. 6:30 pas gitu. Karena emang terlanjur duduk di sini kita nunggu syuruk tinggal sedikit. Syuruk pas kan tidak boleh sholat kan? Ada hati-hati. Tulu itu pas syuruk itu tidak boleh sholat. Waktu yang terlarang untuk sholat. Maka ditunda sampai 10 atau 1/4 jam baru boleh sholat. Sholat syuruk pahalanya besar. Nah insya Allah sampai situ nanti. Yang pertama, orang yang mengamalkan sunnah Nabi itu mendapatkan cinta dari Allah. Mendapatkan apa? Cinta dari Allah. Dan ini pun bukti cintanya seorang manusia kepada Allah. Bukan cuma mendapatkan cinta, tapi ini bukti bahwa kita cinta kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat yang ke-31. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan wahai Muhammad kepada mereka, sekiranya mereka mencintai Allah. Coba kita semua kan mengatakan kita cinta sama Allah ya. Tapi cinta sama Allah itu bukan cuma di lisan. Cinta itu perlu bukti dari kita. Dan mohon maaf, membuktikan cinta itu jauh lebih berat dibanding sekedar mengucapkan cinta. Berat. Bukti cinta itu berat. Sampai Abu Bakar saja, untuk menunjukkan cintanya dia kepada Allah, hartanya harus keluar semua. Harus habis hartanya. Abu Bakar. Seorang yang dapat gelar apa?
As-Siddiq yang ngomongnya pasti benar. Itu pun untuk membuktikan cintanya perlu habis semua hartanya. Umar separuh hartanya. Kita susah membuktikan itu. Dan oleh Allah diberikan satu cara terbaik untuk membuktikan cinta kita kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ikutilah aku, kata Rasulullah. Ikuti aku. Maka apa yang kalian dapatkan? Yang pertama, yuhibbukumullah. Kalian akan dicintai oleh Allah. Maka mohon maaf ya, kita ini yang kemudian bertampilan mirip-mirip lah dengan sunnah ya, kalau belum sunnah total lah ya, mirip lah dengan sunnah. Ini bukan karena kita sok, bukan. Tapi apa? Kita ingin memantaskan diri untuk dicintai oleh Allah. Maka kita panjangkan jenggot kita, walaupun kadang-kadang gak pantas, kayak kambing loh, biarin. Kambing gak kambing, yang penting dengan ini saya memantaskan diri untuk kemudian Allah merasa pantas mencintai saya. Kemudian untuk laki-laki, kemudian misalkan celananya diangkat di atas mata kaki, terlepas antum sepakat hukumnya itu mubah, atau antum yang sepakat itu haram, atau antum yang sepakat haram kalau disertai sombong, kita tidak bicara itu ya kan. Cuma apa? Saya tahu Rasulullah mengamalkan itu. Maka terlepas apa kata kalian, saya akan amalkan karena dia orang yang saya cintai. Dan dengan itu saya memantaskan diri untuk kemudian dicintai oleh Allah. Jadi apabila kita mengamalkan sunnah, yuhibbukumullah. Alangkah indahnya hidup kita ini, subhanallah. Bukan kita sekedar yang cinta sama Allah, tapi Allah yang cinta sama kita. Subhanallah. Tidak bisa dibayangkan sudah. Allah cinta sama kita. Nah, kemudian hadirin, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampuni dosa kalian. Maka mohon maaf, mengamalkan sunnah ini, salah satu yang kita cari apa? Dengan ini Allah ampuni dosa kita. Bukan dengan ini kita merasa suci, bukan. Dan ini kebalik sekarang. Coba lihat. Apa Rasul katakan? Kalian tidak boleh isbal supaya tidak sombong. Sekarang dibalik. Justru karena tidak isbal malah sombong. Dan fenomena itu kita lihat sekarang. Rasul bilang jangan isbal supaya tidak sombong. Sekarang dibalik. Justru yang tidak isbal itu malah sombong. Lihat yang lain. Masya Allah, tinggal potong celana aja nggak bisa ente. Gimana Islam mau maju? Yang lainnya ngelawan. Loh, gimana Islam mau maju? Urusan ente ujung celana terus dari dulu. Sama kayak yang panjangin jenggot. Ente manjangin jenggot aja nggak berani. Bagaimana Islam mau jaya? Panjangin jenggot nggak berani. Yang jenggotnya dipotong bilang apa? Gimana Islam mau maju? Urusan ente dari dulu sampai sekarang jenggot mulu. Kapan majunya? Nah, akhirnya debatable akhirnya ya. Maka lepas dari semua itu. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampuni dosa kita. Masuk rumah, mengamalkan sunnah, pakai kaki kanan. Ada doanya. Bismillah walajna, Bismillah kharajna, wa 'ala Allah rabbina tawakkalna. Minimal pakai Bismillah. Maka dengan antum mengamalkan sunnah itu, dosa antum sama Allah diampuni. Keluar rumah, pakai sunnahnya. Berdoa. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, wala hawla wala quwata illa billah. Dengan itu dosa kita diampuni sama Allah. Kemudian masuk masjid. Kita mengamalkan apa sunnah Rasulullah di awal masuk masjid. Salat 2 rakaat tahiyatul. Dengan itu dosa kita sama Allah diampuni. Nah, maka kita berharap dengan sunnah yang panjang semacam ini, yang tidak terlepas oleh waktu. Kalau tahiyatul masjid kan cukup ketika kita masuk masjid. Tapi semisal celana, semisal jenggot, semisal perangai, semisal yang lainnya, itu melekat dalam diri kita. Maka selama itu masih melekat, maka selama itu pula ampunan dosa tidak berhenti Allah berikan untuk kita. Amin ya Rabbal alamin. Harapan kita begitu. Tapi ingat, kalau niatnya ikhlas karena Allah. Tapi kalau niatnya untuk sombong, untuk pamer, untuk merasa diri lebih baik dibanding orang lain, ya jauh dari sunnah Nabi SAW. Nah, maka kemudian yang paling hebatnya lagi apa? Kalau kita mengamalkan sunnah kemudian Allah cinta. Setelah Allah cinta, Allah itu kalau mencintai seorang hamba, dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dikatakan apa? Innallaha idza ahabba 'abdan nada Jibril. Allah itu kalau mencintai seorang manusia, Allah panggil malaikat Jibril. Lalu Allah bilang apa? Ya Jibril, anni uhibbu fulanan. Aku cinta sama si fulan. Fa'ahbibhu. Maka cintai dia wahai Jibril. Akhirnya malaikat Jibril pun mencintai kita. Setelah malaikat Jibril mencintai kita, apa yang terjadi? Malaikat Jibril nada fi ahlis sama. Malaikat-malaikat yang tinggal di langit sama malaikat Jibril dipanggil semua. Lalu malaikat Jibril mengatakan, innallaha yuhibbu fulanan. Allah mencintai si fulan. Fa'ahibbuhu. Maka cintai dia. Akhirnya semua malaikat mencintai kita. Dan apa yang terjadi? Fayudha'u lahul qabulu fil ard. Orang ini
dicintai oleh penduduk bumi. Itu diawali apa? Diawali mengamalkan sunnah. Yang dengan sunnah itu Allah mencintai kita. Yang kalau kita dicintai manusia, maka kita akan menjadi menyenangkan untuk manusia. Penutup. Begini. Ada satu kalimat yang salah di antara kita ini sekarang. Apa itu? Banyak hadis yang disalahgunakan. Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban fatubalil ghuraba. Islam itu awalnya asing, nanti di akhir zaman akan kembali asing, maka beruntung orang-orang yang dianggap asing. Akhirnya apa? Ada ungkapan begini di masyarakat ya. Setelah saya mengamalkan sunnah Ustadz, setelah saya ngaji sunnah Ustadz, itu saya tidak disapa sama tetangga saya. Wah, saya nggak diundang mereka ketika acara. Tapi tidak apa-apa Ustadz, saya makin bangga Ustadz. Kenapa? Ini sesuai dengan hadis Nabi. Bada al-Islamu, ini keliru. Jangan bangga dibenci orang ya. Kita ini kadang-kadang setelah mengamalkan sunnah, dibenci orang itu yang kita cari. Harus dibenci dong. Karena kalau mengamalkan sunnah nggak dibenci, itu namanya nggak sunnatullah itu. Loh, ya apa keliru? Seharusnya kalau kamu mengamalkan sunnah, kamu semakin dicintai oleh tetanggamu. Kamu semakin dicintai oleh orang yang kamu kenal. Kamu semakin dicintai oleh anak dan istrimu. Karena apa? Kalau dicintai tetangga, kita masak, kita beri masakan kepada tetangga. Cinta nggak dia sama kita? Cuma sayangnya sunnah kita ini cuma sunnah pakaian, cuma sunnah pengajian, cuma sunnah sholat. Sunnah sama tetangga nggak diamalkan. Akhirnya apa? Tetangga bilang, wah inti kayak gitu ngapain apa inti? Coba sunnah sama tetangga diamalkan juga. Maka dibalik, jangan seperti itu. Seharusnya semakin kita mengamalkan sunnah, Allah cinta, malaikat Jibril cinta, para malaikat-malaikat mencintai, dan kita akan dicintai oleh manusia. Maka jangan seakan-akan kalau mengamalkan sunnah konsekuensinya akan dibenci oleh masyarakat. Jangan ditanamkan yang semacam itu. Akhirnya apa? Tidak ada ikhtiar untuk mendekat ke masyarakat. Tidak ada ikhtiar untuk menjadi dicintai oleh masyarakat. Padahal seharusnya yang benar, semakin kita mengamalkan sunnah, kita akan semakin dicintai oleh manusia. Nah, itulah hadirin sekalian. Sebenarnya masih banyak, cuma saya lihat memang waktunya kurang tepat ya. Maka itu dulu intinya apa? Tidak ada seorang manusia pun yang mengamalkan sunnah akhirnya orang itu menjadi sengsara. Tidak ada. Setiap orang yang mengamalkan sunnah maka pasti hidupnya baik dan dia akan dicintai oleh siapapun.